Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Tiara Renggalita. Dengan ini saya akan mempresentasikan tentang FOMO, flexing, dan gaya hidup hedonistik di media sosial. Latar belakang, media sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan modern, terutama di kalangan remaja dan generasi muda. Platform seperti Instagram, TikTok, dan lainnya memungkinkan pengguna untuk berbagi momen kehidupan secara instan. Namun, tidak semua yang ditimbulkan mencerminkan realitas sebenarnya. Banyak konten yang hanya menimbulkan sisi terbaik, seperti kemewahan, kesuksesan, dan gaya hidup ideal. Hal ini dapat memengaruhi cara pandang seseorang terhadap kehidupan, sehingga membutuhkan fenomena seperti FOMO, takut tertinggal, perilaku flexing atau pamer, dan kecenderungan gaya hidup hedonistik. Pengertian FOMO. FOMO adalah perasaan cemas atau takut tertinggal dari pengalaman yang dianggap menarik oleh orang lain. Di media sosial, fenomena ini muncul karena seseorang sering melihat aktivitas orang lain yang terlihat lebih menyenangkan, sukses, atau ideal. Ciri-ciri FOMO: selalu ingin mengecek media sosial, merasa gelisah jika tidak mengikuti tren, sering membandingkan diri dengan orang lain, takut dianggap ketinggalan zaman. Dampak: menurunnya kepuasan diri, muncul rasa iri atau tidak percaya diri. Pengertian flexing. Flexing adalah perilaku menunjukkan atau memamerkan kekayaan, pencapaian, atau gaya hidup tertentu di media sosial untuk mendapatkan perhatian atau pengakuan. Perilaku ini sering dilakukan untuk meningkatkan status sosial, mendapat validasi dari orang lain, membangun citra diri. Contoh flexing adalah pamer barang branded atau mahal, menampilkan hiburan mewah, membagikan gaya hidup glamor. Gaya hidup hedonistik. Gaya hidup hedonistik adalah pola hidup yang berorientasi pada kesenangan, kenikmatan, dan kepuasan pribadi sebagai tujuan utama. Fenomena ini semakin terlihat di media sosial, di mana banyak orang menampilkan kehidupan yang serba mewah dan menyenangkan. Ciri-cirinya konsumtif dan boros, mengutamakan kesenangan jangka pendek, terpengaruh tren dan gaya hidup orang lain, lebih fokus pada penampilan dan status sosial. Dampak: kurangnya pengelolaan uang, ketergantungan pada pengakuan sosial, menurunnya nilai kesederhanaan. Hubungan FOMO, flexing, dan hedonisme. FOMO, flexing, dan gaya hidup hedonistik saling berkaitan dan membentuk siklus di media sosial. Alurnya: flexing, orang lain melihat gaya hidup mewah. FOMO, muncul rasa ingin mengikuti agar tidak tertinggal. Hedonisme mendorong perilaku konsumtif untuk memenuhi keinginan tersebut. Akibatnya, terjadi tekanan sosial untuk terlihat sempurna. Banyak orang memaksakan diri mengikuti tren, gaya hidup menjadi tak realistik dan tidak berkelanjutan. Dampak positif. Meskipun sering dianggap negatif, fenomena ini juga memiliki beberapa dampak positif jika disikapi dengan bijak. Dampak positif menjadi motivasi untuk berkembang dan memperbaiki diri, memberikan inspirasi dalam gaya hidup atau karier, membuka peluang ekonomi seperti menjadi content creator atau influencer, mendorong kreativitas dan dalam membuat konten. Dampak negatif. Di sisi lain, dampak negatif dari FOMO, flexing, dan hedonisme lebih dominan jika tidak dikendalikan. Dampak negatif muncul kecemasan, stres, dan rasa tidak puas terhadap diri sendiri. Perilaku konsumtif dan boros, terjebak dalam perbandingan sosial, memaksakan gaya hidup di luar kemampuan, bahkan berhutang, menurunnya kesehatan mental. Perspektif sosial. Fenomena FOMO, flexing, dan gaya hidup hedonistik tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada masyarakat secara luas. Dampak sosial: munculnya standar hidup yang tidak realistis, tekanan sosial untuk mengikuti tren dan terlihat sempurna, terbentuknya budaya pamer di media sosial, menurunnya nilai kesederhanaan dan kejujuran, kesenjangan sosial terasa semakin nyata. Kesimpulan: FOMO, flexing, dan gaya hidup hedonistik merupakan fenomena yang berkembang pesat di media sosial dan saling berkaitan satu sama lain. Flexing mendorong munculnya FOMO, yang kemudian membuat seseorang terdorong mengikuti gaya hidup hedonistik.
demi terlihat setara atau tidak tertinggal. Jika tidak dikendalikan, hal ini dapat terdapat negatif seperti stres, perilaku konsumtif, dan tekanan sosial. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan media sosial secara bijak, memiliki kontrol diri, serta lebih fokus pada kebutuhan dan nilai diri daripada sekadar mengikuti tren. Pertanyaan: apakah FOMO dan perasaan tidak cukup merupakan penyakit spiritual? Bagaimana Islam mendiagnosis dan mengobatinya? FOMO dan perasaan tidak cukup dalam pandangan sosial dapat dikaitkan dengan kelemahan spiritual, khususnya kurangnya rasa syukur atau qanaah dan tawakal kepada Allah. Islam mengajarkan bahwa ketenangan hati datang dari mengingat Allah atau berzikir dan menerima ketetapannya. Penyakit ini didiagnosa seperti hati yang terlalu terikat pada dunia dan diobati dengan memperkuat iman, memperbanyak syukur, serta menyadari bahwa rezeki setiap orang sudah diatur secara adil oleh Allah. Pertanyaan kedua, bagaimana Islam membedakan antara nikmat rezeki secara wajar dengan gaya hidup israf atau boros yang dilarang? Islam membedakan antara nikmat rezeki serta wajar dan israf, berlebihan. Menikmati rezeki diperbolehkan selama tidak melampaui batas, tidak sombong, dan tetap bersyukur. Sedangkan israf adalah penggunaan harta secara berlebihan, boros, dan hanya untuk memenuhi hawa nafsu, tanpa mempertimbangkan manfaat atau kebutuhan. Islam menekankan keseimbangan wasiyah dalam menggunakan rezeki. 3. Apa yang Islam ajarkan tentang perbandingan sosial? Bagaimana seharusnya seseorang Muslim merespon kemewahan orang lain? Terkait perbandingan sosial, Islam mengajarkan untuk tidak iri terhadap kenikmatan dunia orang lain. Seorang Muslim dianjurkan melihat kepada orang yang berada di bawahnya dan dalam urusan dunia agar lebih bersyukur, dan melihat ke atas dalam urusan ibadah agar termotivasi menjadi lebih baik. Ketika melihat kemewahan orang lain, respon yang tetap adalah tetap bersyukur, tidak iri, dan menyadari bahwa setiap orang memiliki ujian dan rezeki yang berbeda. Pertanyaan keempat, bagaimana seorang mahasiswa membangun keamanan identitas yang tidak bergantung pada penciptaan di media sosial? Seorang mahasiswa dapat membangun keamanan identitas dengan menanamkan nilai bahwa harga diri tidak ditentukan oleh penciptaan di media sosial, melainkan oleh iman, akhlak, dan usaha nyata dengan memiliki tujuan hidup yang jelas, memperkuat hubungan dengan Allah, serta fokus pada pengembangan diri, serta tidak akan mudah terpengaruh oleh standar semu di media sosial. Ini sekian dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.